Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Sabtu pagi itu membentang biru tanpa celah. Seolah ikut tersenyum menyaksikan kehangatan yang terpancar dari sebuah rumah di sudut kompleks perumahan yang asri. Di dalam rumah itu, tawa riang seorang anak kecil menjadi musik pengiring hari. Arini sedang berada di dapur, tangannya lincah mengaduk adonan panekuk sementara matanya tak pernah lepas dari sosok mungil Bagas, putranya yang berusia 5 tahun. Bocah itu tengah asyik menyusun menara balok di atas karpet ruang keluarga. Sesekali berteriak, "Bunda, lihat, menaraku sudah sampai langit." "Wah, hebat sekali jagoan Bunda," sahut Arini. Suaranya terdengar merdu. Aroma manis panekuk dan vanila mulai menguar, memenuhi setiap sudut rumah sederhana namun penuh cinta itu. Tiba-tiba, sepasang lengan kokoh melingkar di pinggangnya dari belakang, disusul sebuah kecupan lembut di pipi. Harumnya sampai ke kamar. "Ma," bisik Dharma, suaminya. Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya sejenak di dada bidang suaminya. Inilah surga kecilnya. Momen-momen seperti ini adalah kekayaan yang sesungguhnya baginya. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. "Ayah! Ayah sudah bangun." Bagas berlari kecil menghambur ke pelukan Dharma. Dharma mengangkatnya dengan mudah, menciuminya hingga bocah itu terkikik geli. Kehidupan mereka memang sempurna. Dharma adalah manajer di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Mereka memiliki rumah yang nyaman, mobil, dan tabungan yang lebih dari cukup. Namun, Arini selalu memilih untuk hidup sederhana. Ia lebih suka memasak sendiri daripada makan di luar, membeli pakaian dari jenama lokal, dan mengajari Bagas untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada kebersamaan, bukan pada kemewahan yang dipamerkan. Sikap inilah yang tidak pernah bisa dimengerti oleh Ibu Ratna, ibu mertuanya. Siang itu, bel rumah berbunyi. Ibu Ratna datang tanpa pemberitahuan, seperti biasa. Wajahnya yang dipoles riasan tebal langsung memberengut saat melihat Arini hanya mengenakan daster rumahan berbahan katun. "Arini, Arini, kamu ini istri seorang manajer, tapi penampilanmu seperti pembantu," cibirnya sambil melenggang masuk. Matanya langsung memindai seisi rumah, mencari-cari kekurangan. "Lihat sofa ini. Model lama. Kenapa tidak diganti dengan sofa kulit dari Italia seperti punya Bu Mirna? Suamimu kan mampu." Arini hanya tersenyum sabar. "Sofa ini masih bagus kok, Bu. Lagi pula ini hadiah pernikahan dari almarhum ayah." "Alasan saja," desis Ibu Ratna, lalu duduk di meja makan. Matanya tertuju pada piring berisi paneku. "Pagi-pagi begini makanannya cuma begini? Dharma itu kerja keras. Harusnya kamu siapkan sarapan yang lebih bergizi. Salmon asap, atau roti gandum impor." Dharma yang baru keluar dari kamar segera menyela dengan lembut. "Sudah, Bu. Panekuk buatan Arini ini paling enak sedunia. Lagi pula, aku yang minta dibuatkan." Ia mencium kening Arini di hadapan ibunya. Sebuah gestur yang membuat wajah Ibu Ratna semakin masam. Bagi Ibu Ratna, Arini adalah sebuah kekecewaan besar. Ia selalu membayangkan putranya akan menikah dengan wanita dari keluarga kaya raya, yang bisa mengangkat status sosial mereka. Sebaliknya, Dharma justru pulang membawa Arini, seorang gadis yatim piatu yang menurutnya tidak punya latar belakang jelas dan hanya menumpang hidup pada putranya. Ia tidak pernah tahu bahwa seluruh modal usaha yang kini dinikmati Dharma, bahkan rumah yang mereka tinggali, adalah bagian kecil dari warisan yang sengaja Arini sembunyikan demi mendapatkan cinta yang tulus. Setelah menghabiskan sarapannya dalam diam yang penuh ketegangan, Dharma pamit. "Aku ke kantor sebentar ya. Ma, ada dokumen yang harus ditandatangani. Nanti siang aku pulang lagi. Kita makan siang bersama." "Hati-hati, yah," ucap Arini, meraih tangan suaminya untuk dicium. Dharma tersenyum, mengusap kepala Bagas, dan melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam mobilnya. Arini tidak tahu, senyuman dan lambaian tangan itu adalah yang terakhir untuknya. 2 jam berlalu. Ibu Ratna masih di sana, terus-menerus mengkritik cara Arini mengurus rumah dan anak.
Arini memilih diam. Sibuk mengajak Bagas bermain untuk mengalihkan perhatiannya dari sindiran tajam sang mertua. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Arini, istri dari Bapak Dharma? Suara di seberang terdengar formal dan berat. Jantung Arini mulai berdebar kencang. Iya, benar. Saya istrinya. Ada apa ya? Hening sejenak. Lalu suara itu melanjutkan dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Kami dari pihak kepolisian. Kami ingin mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan tol. Mobil dengan nomor polisi yang terdaftar atas nama Bapak Dharma terlibat dalam kecelakaan beruntun. Mohon Ibu segera datang ke rumah sakit pusat. Gelas yang dipegang Arini terlepas dari genggamannya, pecah berkeping-keping di lantai, sama seperti dunianya saat itu. Waktu seolah berhenti. Suara Ibu Ratna yang bertanya, "Ada apa?" terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Napasnya tercekat, kakinya lemas. Ia hanya bisa menggeleng, menolak untuk percaya. Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi Mas Dharma masih memelukku. Malam harinya, rumah yang tadinya penuh tawa itu telah berubah menjadi lautan duka. Jasad Dharma yang terbujur kaku telah disemayamkan di ruang tengah. Keluarga dan kerabat datang silih berganti, mengucapkan bela sungkawa. Arini duduk bersimpuh di sisi jenazah suaminya. Tatapannya kosong, air matanya telah kering. Bagas tertidur di pangkuannya, terlalu kecil untuk mengerti mengapa ayahnya tidak bangun-bangun. Di tengah kerumunan, Ibu Ratna menjadi pusat perhatian. Ia meraung-raung, memukul-mukul dada, mempertontonkan duka yang begitu teatrikal. Dharma, anakku satu-satunya. Kenapa kamu tinggalkan ibu, Nak? Ratapnya. Namun, di sela-sela isak tangisnya yang palsu, mata Arini yang nanar menangkap sesuatu. Ia melihat bagaimana mata ibu mertuanya itu tidak memancarkan kesedihan yang tulus. Sebaliknya, mata itu bergerak liar, memindai setiap sudut ruangan. Mengamati lukisan mahal di dinding, melirik kunci mobil yang tergeletak di atas meja, menaksir nilai aset yang ditinggalkan putranya. Saat itu, sebilah firasat buruk menusuk hati Arini. Di atas duka yang melumpuhkannya, awan hitam yang jauh lebih pekat mulai berkumpul, siap menumpahkan badai yang akan menghancurkan sisa-sisa surga kecilnya. 7 hari berlalu dalam kabut duka yang pekat. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan Arini kini tak pernah sepi. Lantunan ayat suci dan doa silih berganti mengisi udara, berbaur dengan isak tangis pelayat dan aroma bunga melati yang mulai layu. Arini bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri. Menerima uluran tangan, mengangguk pada ucapan bela sungkawa, dan sesekali tersenyum tipis saat ada yang mencoba menghibur Bagas. Namun, di dalam dirinya, semua terasa hampa. Jiwanya seolah ikut terkubur bersama jasad suaminya. Setiap malam, setelah para tamu pulang, ia akan memeluk Bagas erat-erat di ranjang yang terasa begitu luas dan dingin. "Bunda, ayah kapan pulang?" tanya bocah itu dengan polosnya di hari ketiga. Pertanyaan itu, begitu sederhana namun begitu menusuk, membuat pertahanan Arini runtuh. Ia menangis tanpa suara, membenamkan wajahnya di bantal agar putranya tidak melihat kerapuhannya. Sementara Arini tenggelam dalam kesedihannya, Ibu Ratna justru menemukan panggung baru. Duka teatrikalnya di hari pertama kini bertransformasi menjadi peran seorang nyonya besar yang mengambil alih kendali. Ia sibuk mengatur segala hal, mulai dari menu makanan untuk para pelayat hingga tata letak kursi di ruang tamu. Ia berbicara dengan nada memerintah kepada para asisten rumah tangga, seolah-olah Arini tidak ada di sana. "Bei Inah, tolong ganti taplak meja itu dengan yang sulaman perak. Yang ini kelihatan kusam," perintahnya pada suatu sore, sambil menunjuk taplak meja kesayangan Arini. "Tapi, Nyonya, ini taplak yang biasa Nyonya Arini pakai kalau ada acara. Sekarang saya yang bilang. Cepat ganti," bentaknya, membuat Bei Inah bergegas pergi dengan ketakutan. Arini melihat semua itu, namun ia tidak punya tenaga untuk berdebat. Hatinya terlalu sakit untuk memikirkan hal-hal sepele.
Ia menganggap sikap ibu mertuanya adalah cara beliau mengatasi duka, dengan menyibukkan diri. Sebuah anggapan yang naif, yang akan segera ia sesali. Bisik-bisik beracun mulai menyebar. Ibu Ratna, dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin, akan menarik beberapa kerabat atau tetangga ke sudut ruangan, lalu memulai fitnahnya. Saya ini kasihan sekali dengan Dharma, bisiknya pada seorang bibi jauh. Banting tulang siang malam, tapi istrinya ini, lihatlah, tidak bisa merawat diri. Uang dihambur-hamburkan untuk hal tidak jelas. Coba kalau Dharma menikah dengan anak pengusaha, pasti hidupnya lebih terjamin. Kepada tetangga sebelah, ia berkata lain lagi. Sejak menikah dengan perempuan ini, Dharma jadi jauh dari saya, ibunya. Pasti sudah diracuni pikirannya. Jangan-jangan dia ini pembawa sial. Buktinya, belum lama menikah, anak saya sudah dipanggil Tuhan. Arini mendengar beberapa di antaranya. Setiap kalimat terasa seperti sayatan belati di hatinya yang sudah terluka. Tapi ia memilih diam. Demi almarhum suaminya, ia mencoba memaklumi. Mungkin ibu mertuanya hanya sedang kalut. Ia mencoba berpegang pada kenangan manis Dharma yang selalu berkata, "Ibu itu sebenarnya baik, Ma. Cuma caranya saja yang kadang salah." Hari ke-7, puncak acara tahlilan, rumah itu penuh sesak. Arini mengenakan gamis putih sederhana dengan kerudung senada. Wajahnya pucat tanpa riasan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia ikut membantu menyajikan hidangan bagi para tamu. Ia ingin memastikan semua berjalan lancar untuk mengirim doa terakhir bagi suaminya. Ibu Ratna, sebaliknya, tampil mencolok dengan kaftan hitam berhias payet emas, seolah ia adalah tuan rumah tunggal. Ia berdiri di dekat pintu, menyambut tamu-tamu penting dengan senyum hikmat yang dipaksakan, menerima ucapan duka seolah ialah satu-satunya yang kehilangan. Tatapan matanya tidak lagi liar seperti di hari pertama, melainkan tajam dan penuh perhitungan. Ia sudah selesai menaksir nilai warisan, dan kini ia siap untuk mengklaimnya. Acara berjalan lancar. Doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk. Setelah ustaz menutup doa, para tamu satu persatu pamit pulang. Mereka menyalami Arini dengan tatapan iba. Beberapa di antaranya menyelipkan amplop ke tangannya sambil berbisik, "Yang sabar ya, Mbak Arini." Akhirnya, tamu terakhir pun meninggalkan rumah. Pintu ditutup. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, rumah itu sunyi. Kesunyian yang mencekam, berat, dan terasa mengancam. Bei Inah dan asisten lainnya sudah masuk ke dapur, membereskan piring-piring kotor. Bagas yang kelelahan tertidur di sofa. Arini menghela napas panjang. Rasa lelah yang luar biasa menghantam tubuhnya. Ia berjalan pelan menghampiri Bagas, berniat menggendong putranya itu ke kamar. Ia hanya ingin memeluk anaknya, menangis dalam diam, dan berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Namun, saat tangannya baru saja akan menyentuh bahu mungil Bagas, sebuah suara dingin menghentikannya. "Tunggu, Arini." Arini berbalik. Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan. Kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya tidak lagi menampilkan sandiwara duka. Sorot matanya tajam. Bibirnya membentuk garis lurus yang kejam. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi isak tangis. Yang ada hanyalah ekspresi dingin seorang penguasa yang siap menjatuhkan vonis. "Ada yang perlu kita bicarakan," lanjut Ibu Ratna. Nadanya datar namun penuh penekanan. Jantung Arini berdebar kencang. Firasat buruk yang selama ini ia tepis kini muncul kembali dengan kekuatan penuh. Ia menatap wajah ibu mertuanya, dan ia sadar, wanita yang berdiri di hadapannya bukanlah ibu yang berduka. Ia adalah serigala lapar yang telah menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya. Topeng itu akhirnya benar-benar terbuka, dan malam yang dingin itu akan menjadi saksi dari sebuah kekejaman yang tak pernah Arini bayangkan sebelumnya. Udara di ruang keluarga terasa mendingin, seolah merespons tatapan beku Ibu Ratna. Arini berdiri kaku. Tangannya yang semula hendak menggendong Bagas kini tergantung lemas di sisi tubuhnya. Kesunyian yang tadinya terasa berat kini terasa tajam, menusuk gendang telinganya. Pertanyaan ibu mertuanya menggantung di udara, syarat akan ancaman yang belum terucap. "Duduk,"
perintah Ibu Ratna. Dagunya terangkat angkuh menunjuk sofa di seberang tempat Bagas terlelap. Suaranya tak lagi serak karena tangis palsu, melainkan jernih, dingin, dan penuh otoritas. Arini menelan ludah yang terasa pahit. Ia tidak bergerak. Ada apa, Bu? Aku lelah. Ingin membawa Bagas ke kamar. Ibu Ratna tertawa kecil. Sebuah tawa kering tanpa humor yang membuat bulu kuduk Arini meremang. Lelah? Kamu pikir hanya kamu yang lelah? Aku lebih lelah. Lelah melihatmu bertahun-tahun menumpang hidup pada anakku. Lelah melihat sandiwaramu sebagai istri yang baik. Sekarang, sandiwara itu sudah selesai. Dharma sudah tidak ada. Setiap kata terasa seperti tamparan. Apa maksud ibu? Bisik Arini. Suaranya bergetar. Hatinya yang baru saja mulai mencoba menata kepingan duka, kini kembali diremukan. Maksudku sederhana. Ibu Ratna melangkah mendekat. Matanya menelusuri Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Kontrakmu di rumah ini sudah habis. Kamu datang ke keluarga ini tidak membawa apa-apa. Jadi sudah sepantasnya kamu pergi juga tanpa membawa apa-apa. Dunia Arini seakan berputar. Ia mencengkeram lengannya sendiri, mencoba mencari pegangan pada kenyataan yang terasa runtuh. Ibu, apa yang ibu katakan? Ini rumahku, rumah kami. Mas Dharma membangun semua ini untukku dan Bagas. Rumahmu. Ibu Ratna mendengus. Jangan bermimpi, perempuan miskin. Rumah ini, mobil di garasi, perusahaan yang dikelola Dharma, bahkan baju yang kau pakai itu, semuanya adalah hasil keringat anakku. Hakku. Aku yang melahirkannya, membesarkannya. Kamu hanya benalu yang datang saat semuanya sudah enak. Tidak, seru Arini. Akhirnya menemukan suaranya meski tercekat. Mas Dharma mencintaiku. Kami membangun semua ini bersama. Cinta? Cibir Ibu Ratna kejam. Cinta tidak bisa membayar cicilan rumah mewah ini. Cinta tidak bisa mengisi perut. Kamu hanya memanfaatkannya. Sekarang dia sudah pergi. Jadi tidak ada lagi yang bisa kamu manfaatkan. Tugasmu di sini sudah selesai. Wanita tua itu berjalan ke arah pintu utama, membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin langsung menerobos masuk, membuat Bagas yang tertidur sedikit menggeliat. Pemandangan itu, pintu yang terbuka menganga ke arah kegelapan malam, mengirimkan gelombang teror ke seluruh tubuh Arini. Sekarang, kata Ibu Ratna, menunjuk keluar dengan jarinya yang berhias cincin emas besar. Angkat kakimu dari rumah anakku. Bawa anak itu, dan pergi. Air mata yang tadinya kering kini mulai menggenang di pelupuk mata Arini. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Wanita yang selama ini ia hormati sebagai ibu, nenek dari putranya, sedang mengusirnya seperti mengusir seekor anjing kurap. Bu, aku mohon. Rintihnya. Kakinya melangkah maju, tangannya terulur memohon. Jangan seperti ini. Mas Dharma baru saja pergi. Di luar dingin, kasihan Bagas. Setidaknya biarkan kami menginap malam ini saja. Besok pagi aku akan pergi. Ibu Ratna menepis tangan Arini dengan kasar. Tidak ada besok. Aku mau rumah ini bersih dari kehadiranmu malam ini juga. Aku muak melihat wajah pembawa sialmu itu. Ia kemudian melirik Bagas yang masih terlelap. Wajahnya mengeras tanpa sedikit pun rasa iba pada cucunya sendiri. Soal anak itu, dia bukan urusanku. Kalau kamu tidak mau dia kedinginan, harusnya kamu berpikir sebelum menikah dengan anakku. Rasa sakit di hati Arini kini bercampur dengan amarah yang mulai membara. Hinaan untuk dirinya masih bisa ia telan. Tapi kekejaman terhadap putranya yang tak berdosa adalah hal lain. Namun, ia tahu, berdebat tidak ada gunanya. Ia sedang berhadapan dengan monster berwujud manusia. Dengan tubuh gemetar menahan tangis dan amarah, Arini berjalan menghampiri sofa. Dengan segenap kelembutan yang tersisa di dunianya yang hancur, ia mengangkat tubuh mungil Bagas ke dalam pelukannya. Putranya hanya sedikit merengek dalam tidurnya, lalu menyamankan kepalanya di ceruk leher sang bunda, mencari kehangatan yang tak ia sadari akan segera hilang. Arini memeluk putranya erat,
Seolah dari sanalah ia menarik kekuatan terakhirnya. Ia berjalan melewati Ibu Ratna yang menatapnya dengan senyum kemenangan yang bengis. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tidak mau melihat foto pernikahannya di dinding, atau menara balok buatan Bagas yang masih berdiri kokoh di atas karpet. Setiap sudut rumah ini adalah kenangan, dan saat ini, setiap kenangan adalah belati yang siap mengoyak hatinya. Saat kakinya melangkah melewati ambang pintu, Ibu Ratna melemparkan kalimat terakhirnya. Ingat, Arini, jangan pernah kembali lagi. Semua ini sekarang milikku. Bra! Pintu dibanting dengan keras tepat di belakang punggungnya. Suara itu begitu memekakan, seolah menjadi penanda akhir dari satu babak kehidupannya. Arini berdiri termangu di teras yang dingin, di bawah cahaya lampu taman yang redup. Ia menatap pintu kayu kokoh di hadapannya. Pintu rumahnya. Pintu yang beberapa jam lalu masih menjadi gerbang surganya, kini telah berubah menjadi dinding penjara yang mengurungnya di luar. Ia memeluk Bagas lebih erat, merasakan napas hangat putranya di kulitnya. Malam itu, di tengah dingin yang menusuk tulang, sesuatu di dalam diri Arini patah. Tapi dari kepingan yang hancur itu, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Air matanya berhenti mengalir. Duka yang melumpuhkan itu perlahan surut, digantikan oleh gelombang amarah dan tekad yang membakar. Ia menatap kegelapan malam, dan bersumpah dalam hati. Ibu, kau telah mengambil segalanya dariku. Lihat saja, aku akan mengambilnya kembali. Semuanya. Sampai kau tidak punya apa-apa lagi untuk disebut milikmu. Malam terasa begitu pekat dan memusuhi. Arini melangkahkan kakinya tanpa tujuan, menyusuri jalanan aspal yang dingin di dalam kompleks perumahan yang sunyi. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning yang pucat, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengejek kerapuhannya. Di dalam dekapannya, Bagas tertidur pulas. Napasnya yang teratur menjadi satu-satunya detak kehidupan yang terasa nyata bagi Arini saat itu. Setiap rumah yang ia lewati tampak hangat dan damai, tirainya tertutup rapat, menyembunyikan kebahagiaan keluarga di dalamnya. Sebuah pemandangan yang beberapa jam lalu adalah miliknya, kini terasa begitu jauh, seperti surga yang pintunya telah tertutup selamanya. Ia terus berjalan, kakinya yang hanya beralaskan sandal tipis mulai terasa perih. Angin malam menusuk-nusuk gamisnya, membuat tubuhnya menggigil. Tapi dinginnya udara tak sebanding dengan dingin yang membekukan hatinya. Setiap langkah yang ia ambil, suara bantingan pintu dan wajah bengis ibu mertuanya terus terngiang di kepalanya. Hinaan-hinaan itu, perempuan miskin, benalu, pembawa sial, berputar-putar seperti kaset rusak, bercampur dengan kenangan manis tawa Dharma dan celoteh riang Bagas di rumah mereka. Rasa putus asa sempat menjalari hatinya. Ia tidak punya apa-apa. Ponsel, dompet, dan seluruh identitasnya tertinggal di dalam rumah itu. Ia sendirian, bersama seorang anak kecil di tengah malam buta. Untuk sesaat, ia berpikir untuk mengetuk pintu salah satu tetangga. Bu Santi yang ramah, atau Pak RT yang bijaksana. Tapi kebanggaan menahannya. Ia tidak mau menjadi tontonan. Ia tidak mau menerima tatapan iba. Amarah yang mulai tumbuh di dalam dirinya menolak untuk terlihat lemah di hadapan siapapun. Setelah berjalan hampir 1 jam, kakinya membawanya ke gerbang utama kompleks. Di sana, sebuah pos keamanan berdiri dengan lampu yang masih menyala terang. Seorang satpam berusia paruh baya, Pak Udin, yang sedang menyeruput kopi panasnya, terkejut melihat Arini. Loh, Bu Arini? Malam-malam begini mau kemana sambil gendong Mas Bagas? Tanyanya dengan heran. Pak Udin mengenal baik keluarga mereka. Dharma tidak pernah pelit memberinya bonus setiap bulan. Arini berhenti, menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia tidak bisa menceritakan kebenarannya, tapi ia butuh pertolongan. Anu, Pak, mobil saya mogok di depan. Saya mau telepon taksi, tapi ponsel saya mati. Ucapnya, berbohong untuk pertama kalinya dengan lancar. Suaranya serak, tapi cukup meyakinkan. Wajah Pak Udin langsung menunjukkan simpati. Ya ampun, Bu. Kasihan Mas Bagasnya kedinginan. Sini, Bu, masuk dulu ke pos.
Di dalam lebih hangat. Ibu bisa pakai telepon pos. Arini mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan lirih. Di dalam pos yang sempit itu, Pak Udin menyilakannya duduk di satu-satunya kursi plastik yang ada. Ia bahkan membuatkan segelas teh hangat untuk Arini. Kebaikan sederhana dari orang asing ini terasa seperti setetes air di tengah gurun. Kontras yang begitu menyakitkan dengan perlakuan ibu mertuanya sendiri. Sambil menyesap teh hangat yang membuat tangannya yang gemetar sedikit tenang, matanya tertuju pada telepon di atas meja. Ia tidak akan menelepon taksi. Ia juga tidak akan menelepon teman-temannya untuk mengiba. Malam ini, ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh kekuatan. Dan hanya ada satu orang yang bisa membantunya memanggil kekuatan itu kembali. Dengan jari-jari yang masih sedikit gemetar, ia menekan serangkaian nomor yang sudah ia hafal di luar kepala selama bertahun-tahun. Nomor yang tidak pernah ia hubungi sejak ia memutuskan untuk hidup sebagai Arini yang sederhana. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara berat dan profesional menjawab di seberang. Halo, dengan Tirtayasa. Napas Arini tercekat sejenak. Suara itu, suara pengacara kepercayaan almarhum ayahnya, terdengar begitu menenangkan dan familiar. Pak Tirta, ini saya, Arini. Hening sejenak. Arini? Astaga, Non Arini. Sudah bertahun-tahun. Ada apa, Non? Kenapa menelepon selarut ini? Suara Pak Tirtayasa yang biasanya tenang kini terdengar khawatir. Arini memejamkan matanya, mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Saya butuh bantuan, Pak. Semuanya sudah berakhir. Mas Dharma meninggal dunia. Terdengar helaan napas kaget di seberang sana. Saya turut berduka cita. Non. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, Pak. Potong Arini. Suaranya kini terdengar berbeda. Getarannya hilang, digantikan oleh nada yang dingin dan mantap. Saya tidak menelepon untuk itu. Saya diusir dari rumah. Saya dan putra saya ada di jalan sekarang. Saya tidak punya apa-apa. Apa? Siapa yang berani? Ibu mertua saya. Jawab Arini datar. Dia pikir saya perempuan miskin yang tidak punya apa-apa. Dia pikir semua aset atas nama Dharma adalah miliknya. Dia salah besar, Pak. Pak Tirtayasa terdiam, mencerna informasi itu. Ia adalah satu dari segelintir orang yang tahu siapa Arini sebenarnya. Arini Laksita, pewaris tunggal kerajaan bisnis properti dan pertambangan milik almarhum ayahnya, Raden Wijoyo Laksita. Kekayaan yang membuat aset Dharma terlihat seperti butiran debu. Apa yang harus saya lakukan, Non? Tanya Pak Tirtayasa. Nadanya kembali profesional, siap menerima perintah. Besok pagi jam 7. Jemput saya di hotel terdekat dari kompleks perumahan Permata Hijau. Siapkan pakaian ganti untuk saya dan Bagas. Setelah itu, kita langsung ke kantor Bapak. Bekukan semua aset atas nama Dharma Putra. Tarik semua investasi atas nama perusahaan ayah yang saya tanamkan di perusahaannya. Batalkan semua surat kuasa yang pernah saya berikan. Dan yang paling penting, Arini berhenti sejenak, menatap Bagas yang tertidur damai di pangkuannya. Saya ingin rumah itu kembali. Rumah yang dibangun di atas tanah milik saya, dengan uang dari rekening saya. Saya ingin Ibu Ratna merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Diusir dari tempat yang ia sebut miliknya. Buat dia lebih miskin dari pengemis di jalanan. Tidak ada lagi keraguan dalam suara Arini. Yang ada hanyalah tekad baja yang ditempa oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Semburat jingga perlahan mengusir kegelapan malam. Bagi Arini, fajar itu bukan hanya penanda hari baru. Itu adalah fajar dari sebuah pembalasan. Setelah panggilan telepon yang mengubah segalanya itu ditutup, Arini menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam pos satpam yang sempit terasa pengap. Namun untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa bisa bernapas lega. Beban duka yang menghimpit dadanya seolah terangkat, digantikan oleh energi dingin yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Itu adalah energi dari amarah yang telah menemukan tujuannya. Pak Udin menatapnya dengan cemas.
Sudah dapat taksinya, Bu? Arini tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus meski syarat akan kepahitan. Sudah, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ia kemudian menatap pria parubaya itu dengan tatapan yang berbeda. Pak Udin, boleh saya pinjam sedikit uang? Untuk ongkos taksi saja. Dompet saya tertinggal. Saya janji akan mengembalikannya besok pagi, berlipat ganda. Tanpa ragu, Pak Udin merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan yang lecek. Tidak usah dipikirkan, Bu. Pakai saja. Ibu sedang kesusahan. Nanti kalau sudah beres, baru diganti juga tidak apa-apa. Katanya tulus. Arini menerima uang itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, Pak. Kebaikan Bapak malam ini tidak akan pernah saya lupakan. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi yang dipesankan oleh Pak Tirtayasa tiba di depan gerbang. Arini sekali lagi berterima kasih pada Pak Udin sebelum masuk ke dalam mobil bersama Bagas yang masih terlelap. Sepanjang perjalanan singkat menuju hotel terdekat, Arini menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip seperti permata yang tersebar di atas kain beludru hitam. Kota ini adalah taman bermainnya dulu, sebuah dunia yang sengaja ia tinggalkan demi sebuah ilusi kehidupan sederhana yang ia kira akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Malam ini, ilusi itu hancur berkeping-keping. Di lobi hotel bintang 3 yang sepi, resepsionis menatapnya dengan curiga. Seorang wanita bergamis putih yang sedikit kucel, menggendong anak kecil di tengah malam, jelas bukan pemandangan biasa. Namun, Arini tidak lagi peduli dengan tatapan orang. Ia melangkah ke meja resepsionis dengan punggung tegak. Saya ingin memesan 1 kamar untuk 1 malam, katanya. Suaranya tenang dan jelas. Ia menyebutkan nama samaran yang dulu sering ia gunakan saat ingin melarikan diri dari pengawasan ayahnya. Setelah urusan administrasi selesai, ia masuk ke dalam kamar yang bersih dan nyaman. Dengan hati-hati, ia membaringkan Bagas di atas ranjang empuk dan menyelimutinya. Ia menatap wajah damai putranya, satu-satunya harta yang paling berharga. Rasa bersalah sempat menyelinap. Ia telah membawa anaknya ke dalam kekacauan ini. Tapi ia segera menepisnya. Justru demi masa depan Bagaslah ia harus melakukan ini. Ia tidak akan membiarkan putranya tumbuh besar melihat ibunya ditindas. Ia akan memastikan Bagas mendapatkan semua yang menjadi haknya. Arini tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi dekat jendela, membiarkan pikirannya berkelana. Ia teringat saat pertama kali bertemu Dharma di sebuah pameran seni. Dharma adalah seorang arsitek muda yang brilian dan ambisius. Arini, yang saat itu datang dengan nama samaran, langsung jatuh cinta pada semangat dan kesederhanaannya. Ia lelah dengan dunia orang kaya yang penuh kepalsuan. Ia mendambakan cinta yang tulus, yang tidak memandang latar belakangnya. Maka, ia pun menyembunyikan identitasnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Arini, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai desainer grafis lepas. Dharma tidak pernah curiga. Ia mencintai Arini apa adanya. Dan Arini, demi mempertahankan cinta itu, rela melepaskan nama Laksita dan semua kemewahan yang melekat padanya. Ia bahkan menolak saat Dharma mengajaknya bertemu ibunya sebelum menikah, dengan alasan ia tidak ingin membuat Dharma malu dengan latar belakangnya yang biasa saja. Sebuah keputusan yang kini sangat ia sesali. Ia mencintai Dharma dengan segenap hatinya. Tapi kini, setelah pengkhianatan keji dari ibu mertuanya, ia sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Cinta tidak bisa melindunginya dari keserakahan. Cinta tulusnya pada Dharma telah dimanfaatkan oleh Ibu Ratna sebagai tiket masuk untuk menguasai segalanya. Kilas balik perlakuan Ibu Ratna selama ini, sindiran-sindiran halus, tatapan tidak suka, permintaan-permintaan materi yang terselubung, kini terlihat begitu jelas. Ia telah buta selama ini. Tepat pukul 7 pagi, ketukan pelan terdengar di pintu. Arini membukanya dan mendapati seorang wanita muda berpenampilan profesional berdiri di sana. Ia membawa sebuah koper kecil. "Selamat pagi, Nyonya Laksita," sapanya dengan hormat. "Saya Rina, asisten Bapak Tirtayasa. Beliau mengutus saya untuk mengantarkan ini." Gelar, Nyonya Laksita,
Yang sudah lama tidak ia dengar terasa aneh sekaligus membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Arini mempersilakan Rina masuk. Di dalam koper itu terdapat setelan pakaian kerja yang elegan untuknya, satu set pakaian kasual untuk Bagas, perlengkapan mandi, dan sebuah ponsel baru. Bapak Tirtayasa menunggu di bawah. Beliau berpesan agar Nyonya tidak terburu-buru, kata Rina sebelum pamit dengan sopan. Arini masuk ke kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah pucat, mata sembab, rambut berantakan. Ini adalah wajah Arini, istri Dharma yang sedang berduka. Ia kemudian menyalakan pancuran air hangat dan membiarkannya mengguyur tubuhnya, seolah membilas habis semua sisa-sisa kelemahan dan keputusasaan. Setengah jam kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Yang keluar bukanlah lagi wanita yang sama. Gamis putihnya telah berganti dengan blus sutra berwarna krem dan celana panjang hitam yang pas di badan. Rambutnya yang panjang ia ikat rapi membentuk ekor kuda yang rendah, menonjolkan leher jenjang dan rahangnya yang tegas. Wajahnya dirias tipis, cukup untuk menutupi sisa kesedihan dan menonjolkan tatapan matanya yang kini tajam dan fokus. Transformasi itu selesai. Arini yang rapuh telah mati tadi malam. Yang berdiri di sana kini adalah Arini Laksita, sang pewaris yang siap merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia membangunkan Bagas dengan lembut. Bocah itu mengerjap-ngerjapkan matanya, bingung melihat sekelilingnya. Bunda, kita di mana? Nenek mana? Arini memeluk putranya. Selamat pagi, jagoan Bunda. Kita lagi liburan sebentar. Sekarang Bagas mandi ya. Habis itu kita ketemu teman ayah. Ia menjawab dengan tenang, menunda penjelasan yang menyakitkan untuk nanti. Di lobi hotel, sebuah sedan hitam mewah telah menunggu. Pak Tirtayasa, seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut putih yang disisir rapi dan setelan jas yang mahal, berdiri di samping mobil. Begitu melihat Arini, ia segera membukakan pintu dengan tangannya sendiri, sebuah gestur penghormatan yang dalam. Selamat pagi, Non Arini. Sapanya, suaranya syarat akan simpati dan kesetiaan. Saya turut berduka atas kepergian Den Dharma. Terima kasih, Pak Tirta. Jawab Arini, suaranya dingin dan stabil. Ia masuk ke dalam mobil, mendudukkan Bagas di sampingnya. Saat mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang sibuk, Pak Tirtayasa menyerahkan sebuah tablet pada Arini. Ini semua data awal yang berhasil tim saya kumpulkan sejak semalam. Non. Daftar lengkap rekening bank, properti, saham, dan investasi atas nama almarhum Bapak Dharma Putra. Dan juga, ia berhenti sejenak. Bukti-bukti tak terbantahkan mengenai sumber dana dari sebagian besar aset tersebut. Arini mengambil tablet itu. Jarinya menari di atas layar. Matanya memindai barisan angka dan dokumen dengan cepat. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah perhitungan dingin. Pertempuran baru saja dimulai. Keheningan di dalam sedan mewah itu terasa pekat. Hanya dipecah oleh suara napas Bagas yang teratur dan desingan lembut ban di atas aspal. Arini tidak mengalihkan pandangannya dari layar tablet. Angka-angka miliaran rupiah, daftar properti di lokasi-lokasi premium, dan portofolio saham yang gemuk terpampang di sana, semua atas nama Dharma Putra. Kekayaan yang bahkan ia, sebagai istri, tidak pernah ketahui skala penuhnya. Dharma selalu mengatakan bisnisnya, cukup. Sebuah kata yang kini terasa seperti lelucon pahit. Sebagian besar dana pembelian properti dan investasi awal firma arsitektur milik Den Dharma berasal dari satu sumber. Non. Pak Tirtayasa memulai penjelasannya dengan hati-hati, memecah keheningan. Sebuah rekening perwalian yang didirikan oleh almarhum Bapak Suryo Laksita. Jari Arini berhenti menggulir. Tentu saja, ayahnya. Bahkan setelah meninggal, pria itu masih menjaganya dari jauh. Ia ingat pernah menandatangani setumpuk dokumen yang disodorkan Pak Tirtayasa beberapa minggu sebelum pernikahannya. Sesuatu yang ia anggap sebagai formalitas biasa. Ia terlalu dimabuk cinta untuk membaca detailnya. Ternyata, itu adalah persetujuan untuk mencairkan sebagian dana perwaliannya sebagai modal investasi anonim untuk calon suaminya. Ayahnya, dengan segala kebijaksanaannya,
Telah melihat ambisi Dharma dan ingin memastikan putrinya hidup dengan baik, bahkan jika ia memilih jalan kesederhanaan. Ayah melakukannya tanpa sepengetahuan Dharma? Tanya Arini. Suaranya nyaris berbisik. Betul, Non. Dan Dharma hanya tahu bahwa ia mendapatkan suntikan dana dari investor misterius yang percaya pada visinya. Semua komunikasi dilakukan melalui firma hukum pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk menjaga harga diri Den Dharma sekaligus menjamin masa depan Non Arini. Setiap rupiah yang keluar dari rekening perwalian itu tercatat dengan rapi. Kita memiliki jejaknya. Arini menutup matanya sejenak. Jadi, Dharma tidak tahu. Suaminya tidak pernah tahu bahwa modal kesuksesannya berasal dari wanita yang tidur di sampingnya setiap malam. Sebuah kelegaan kecil menyusup di hatinya, namun segera terhapus oleh kenyataan pahit lainnya. Jika Dharma tidak tahu, maka Ibu Ratna jelas memanfaatkannya. Wanita tua itu pasti mengira semua itu adalah hasil jerih payah putranya semata, dan karena itu, menjadi miliknya sepenuhnya setelah putranya tiada. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran butik yang elegan di kawasan bisnis Sudirman. Gedung itu tidak menjulang tinggi, namun memancarkan aura eksklusivitas dan kekuasaan. Laksita Tower. Demikian tertulis dengan huruf perak yang anggun di atas pintu masuk marmer. Ini adalah jantung dari kerajaan bisnis ayahnya, tempat yang tidak pernah ia injak selama hampir 6 tahun. Rina, asisten Pak Tirtayasa, sudah menunggu di lobi. Ia tersenyum hangat pada Bagas. Halo, jagoan. Mau ikut Tante Rina lihat ruangan penuh mainan? Bagas menatap Arini, mencari persetujuan. Arini mengangguk. Bagas main sama Tante Rina dulu ya. Nak, Bunda ada urusan sebentar. Setelah Bagas pergi dengan Rina, Arini mengikuti Pak Tirtayasa masuk ke dalam lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah kantor luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan panorama kota Jakarta. Perabotannya minimalis namun mewah, didominasi oleh kayu gelap dan kulit asli. Di salah satu dinding, tergantung sebuah lukisan cat minyak besar bergambar ayahnya, Suryo Laksita, yang menatap tajam seolah mengawasi segalanya. Selamat datang kembali, Non Arini, kata Pak Tirtayasa. Arini berjalan perlahan, menyentuh permukaan meja kayu yang dingin. Debu tipis melapisi segalanya. Tanda bahwa ruangan ini sudah lama tidak digunakan. Inilah dunianya yang dulu. Dunia yang ia buang demi cinta. Ironisnya, ia harus kembali ke dunia ini untuk memperjuangkan warisan dari cinta itu sendiri. Apa langkah pertama kita, Pak Tirta? Tanya Arini, membalikkan badan. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Yang ada hanyalah tekad baja. Pak Tirtayasa menunjuk ke arah sofa kulit. Mari kita duduk. Non, tim hukum sudah siaga. Selama 1 jam berikutnya, mereka menyusun strategi. Ini bukan sekadar gugatan perdata biasa. Ini adalah perang kilat. Arini tidak hanya ingin mengambil kembali hartanya. Ia ingin membuat Ibu Ratna merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan malam tadi. Kehancuran total. Pertama, Arini memulai. Suaranya tenang dan terukur, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Gunakan semua bukti transfer dari rekening perwalian itu. Ajukan permohonan pemblokiran darurat ke pengadilan untuk semua aset atas nama Dharma Putra. Saya mau semua rekeningnya dibekukan, semua transaksi saham dihentikan, dan status kepemilikan propertinya diberi catatan sengketa. Saya tidak mau dia bisa menarik uang 1 perak pun mulai besok pagi. Salah satu pengacara yang sudah menunggu di ruangan itu mengangguk. Bisa dilakukan, Nyonya Laksita. Dengan bukti yang kita miliki, permohonan sita jaminan kemungkinan besar akan dikabulkan oleh hakim dalam waktu kurang dari 24 jam. Bagus. Lanjut Arini. Kedua, kirimkan somasi resmi ke alamat rumah itu. Tuntut pengosongan rumah dalam waktu 7 hari. Rumah itu dibeli lunas dengan uang saya. Ibu Ratna tidak punya hak tinggal di sana. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi tunawisma, sama seperti yang ia lakukan pada saya dan cucunya sendiri. Ketiga, mata Arini berkilat dingin.
Saya mau Pak Tirta menghubungi beberapa teman lama saya di media. Bukan untuk berita besar. Cukup bisik-bisik di kalangan sosialita. Ceritakan tentang seorang menantu malang yang diusir oleh mertua serakah tepat setelah suaminya meninggal. Tidak perlu sebut nama dulu. Biarkan rumor menyebar. Biarkan teman-teman arisannya mulai bertanya-tanya. Pak Tirtayasa menatap Arini dengan campuran antara kekaguman dan sedikit rasa ngeri. Wanita muda yang dulu ia kenal sebagai gadis riang yang sedikit naif kini telah berubah menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan tanpa ampun. Saya ingin dia hancur bukan hanya secara finansial, Pak Tirta, Arini berkata, seolah bisa membaca pikiran pengacara tua itu. Saya ingin reputasi yang begitu ia banggakan di depan teman-temannya hancur berkeping-keping. Saya ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keadilan untuk saya dan Bagas. Setelah semua rencana tersusun rapi, Arini berdiri dan berjalan ke arah jendela besar. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang menusuk awan. Dulu, ia melihatnya sebagai sangkar emas. Sekarang, ia melihatnya sebagai papan catur raksasa. Lakukan, katanya tanpa menoleh. Mulai sekarang juga. Pak Tirtayasa mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memberikan instruksi. Para pengacara segera sibuk dengan laptop dan dokumen mereka. Mesin perang Laksita Group yang telah lama tertidur kini kembali dihidupkan. Di sudut ruangan, Arini mengambil sebuah bingkai foto kecil yang tergeletak di atas meja. Foto dirinya dan Dharma saat mereka berlibur di Bali, tersenyum bahagia tanpa beban. Setetes air mata akhirnya jatuh membasahi pipi Arini. Namun ia segera menyekanya dengan kasar. Itu adalah air mata terakhirnya. Maafkan aku, Mas. Bisiknya pada foto itu. Aku harus melakukan ini. Pertempuran telah dimulai. Dan bidak pertama baru saja digerakkan. Keesokan paginya, Ibu Ratna terbangun dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Matahari pagi yang cerah menembus gorden mahal di kamarnya. Seolah ikut merayakan kemenangannya. Ia meregangkan tubuh di atas kasur empuk, menghirup aroma kemenangan. Beban bernama Arini dan cucunya yang berisik itu akhirnya lenyap dari hidupnya. Kini, ia adalah satu-satunya ratu di istana ini, penguasa tunggal atas semua peninggalan putranya. Ia memulai harinya dengan santai. Setelah mandi lama dengan sabun beraroma mawar, ia mengenakan daster sutra terbaiknya dan turun ke ruang makan. Ia menyuruh Bei Inah, asisten rumah tangga, untuk membuatkannya sarapan istimewa. Sambil menunggu, ia membuka laptopnya di meja makan, berselancar di situs-situs belanja daring mewah. Sudah lama ia mengincar tas tangan edisi terbatas dari desainer Eropa. Mumpung suasana hatinya sedang baik, ia memutuskan untuk menghadiahinya untuk dirinya sendiri. Dengan senyum puas, ia memasukkan tas seharga ratusan juta itu ke keranjang belanja dan melanjutkan ke halaman pembayaran. Ia memasukkan detail kartu kredit platinum milik Dharma, kartu yang kini ia anggap sebagai miliknya. Ia menekan tombol, bayar sekarang, dan menunggu konfirmasi. Namun, yang muncul adalah sebuah notifikasi berwarna merah. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Keningnya berkerut. Sistemnya error. Gumamnya kesal. Ia mencobanya sekali lagi. Hasilnya sama. Dengan geram, ia mencoba kartu debit dari rekening utama Dharma. Ditolak. Lagi. Rasa kesalnya mulai berubah menjadi cemas. Tidak mungkin semua kartunya bermasalah di saat yang bersamaan. Ia meraih ponselnya dan menelepon layanan pelanggan prioritas bank tersebut. Setelah melalui beberapa verifikasi, suara operator di seberang terdengar dingin dan formal. Mohon maaf, Ibu Ratna. Kami tidak bisa memproses transaksi apapun dari rekening atas nama Bapak Dharma Putra. Berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 11 PDTG 2025 PN Jakarta Sel, seluruh aset, termasuk rekening bank, deposito, dan fasilitas kredit atas nama tersebut, telah dibekukan sementara hingga ada putusan lebih lanjut. Dunia Ibu Ratna seakan berhenti berputar. Dibekukan? Atas dasar apa? Siapa yang berani melakukannya? Suaranya meninggi, nyaris berteriak.
Permohonan diajukan oleh pihak penggugat, seorang Nyonya Arini Laksita, Ibu. Selebihnya kami tidak berwenang memberikan informasi. Kami sarankan Ibu menghubungi penasihat hukum. Jantung Ibu Ratna serasa jatuh ke perutnya. Arini Laksita? Nama itu terasa asing sekaligus familiar. Nama belakang yang aneh. Bagaimana bisa perempuan miskin yatim piatu itu melakukannya? Mustahil. Ini pasti sebuah kesalahan besar. Kepanikannya mulai memuncak. Ia mencoba memeriksa saldo melalui aplikasi mobile banking, namun aksesnya ditolak. Semua pintu kekayaan yang baru saja terbuka di hadapannya, kini tertutup rapat dan terkunci. Di tengah kebingungannya, bel rumah berbunyi. Bei Inah masuk dengan wajah tegang, membawa sebuah amplop coklat besar yang tebal. Ada kurir, Bu. Katanya surat resmi, harus diterima langsung oleh Ibu. Dengan tangan sedikit gemetar, Ibu Ratna merobek amplop itu. Isinya adalah setumpuk dokumen hukum yang tebal. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, somasi dan perintah pengosongan rumah. Di bawahnya, tertera nama firma hukum paling bergengsi di ibu kota, firma yang sama yang menangani semua urusan bisnis Laksita Group. Matanya bergerak liar membaca baris demi baris kalimat hukum yang rumit. Namun, inti pesannya sangat jelas dan menusuk. Ia, Ratna Wulandari, dituntut untuk segera mengosongkan rumah yang ia tempati dalam waktu 7x24 jam. Dokumen itu juga melampirkan salinan bukti transfer dana dari rekening perwalian atas nama Arini Laksita untuk pembelian lunas properti tersebut. Nama ayah Arini, Suryo Laksita, tertera jelas di sana. Laksita. Bisiknya lirih. Ingatannya melayang pada gosip-gosip lama di kalangan elit Jakarta. Pengusaha Suryo Laksita yang meninggal beberapa tahun lalu, yang hanya memiliki seorang putri tunggal yang menghilang dari peredaran setelah ayahnya wafat. Arini, menantunya yang selalu ia pandang rendah, yang ia anggap hanya benalu, adalah pewaris tunggal Laksita Group. Kepalanya pening. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Rumah ini, tas mewah, mobil, rekening miliaran semuanya bukan milik putranya. Semuanya milik Arini. Tepat saat ia merasa akan pingsan, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Budita, sahabat arisannya yang paling suka bergosip. Halo, Ratna, sayang. Suara Budita terdengar manis, namun penuh selidik. Aku baru dengar kabar yang tidak enak. Loh, katanya, ada menantu yang baru ditinggal suami. Langsung diusir dari rumah sama mertuanya. Kasihan sekali ya. Zaman sekarang kok masih ada mertua sekejam itu. Kamu tahu sesuatu tentang itu? Enggak. Serangan itu datang dari semua arah. Finansialnya lumpuh, tempat tinggalnya terancam, dan kini, reputasinya yang ia jaga seperti kuil suci, mulai dihancurkan oleh rumor. Ia tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa mendengar tawa tertahan Budita di seberang telepon sebelum menutup panggilan secara sepihak. Ibu Ratna akhirnya terduduk lemas di kursi makannya yang mewah. Sarapan istimewa yang terhidang di hadapannya kini terasa seperti racun. Kemarin, ia adalah pemenang. Hari ini, ia adalah pecundang yang tidak punya apa-apa. Ia menatap sekeliling ruang makan yang megah, pilar-pilar marmer, dan lampu kristal yang berkilauan. Semua kemewahan ini terasa seperti sedang mengejeknya. Perasaan berkuasa yang ia nikmati semalam suntuk kini telah menguap, digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan yang pekat. Ia benar-benar sendirian, terpojok, dan tidak berdaya. Persis seperti yang dirasakan Arini dan Bagas saat ia mengusir mereka ke dalam kegelapan malam. Badai itu telah datang, dan ia berada tepat di pusatnya. Keputusasaan adalah racun yang bekerja lambat, tetapi mematikan. Bagi Ibu Ratna, racun itu kini telah menjalar ke seluruh sistem sarafnya, melumpuhkan kesombongan yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Selama beberapa jam setelah rentetan serangan pagi itu, ia hanya duduk membeku di kursi ruang makan, menatap kosong pada sarapan yang mendingin. Bei Inah beberapa kali mencoba bertanya, namun tatapan kosong majikannya membuatnya takut dan memilih mundur diam-diam. Akhirnya, naluri untuk bertahan hidup mengambil alih.
Kepanikan yang membakar membuatnya melompat dari kursi. "Pengacara! Aku butuh pengacara!" teriaknya pada ruangan yang kosong. Ia berlari ke kamar, mengobrak-abrik laci meja riasnya, mencari kartu nama pengacara keluarga yang biasa mengurus surat-surat kecil untuk Dharma. Jarinya yang gemetar kesulitan menekan nomor di layar ponsel. Saat akhirnya tersambung, suaranya terdengar panik dan menuntut. "Pak Budi, ini saya, Ratna, ibunya Dharma Putra. Saya butuh bantuan Anda. Ada yang memfitnah saya. Mereka membekukan semua rekening putra saya dan mau mengusir saya dari rumah." Cerocosnya tanpa jeda. Di seberang telepon, suara Pak Budi terdengar tenang dan profesional. Namun ada nada dingin yang tidak biasa. "Saya sudah mendengar beritanya. Bu Ratna, firma hukum Laksita Group yang turun tangan, bukan? Itu bukan lawan yang sepadan untuk kantor kecil saya." "Apa maksud Anda? Anda pengacara keluarga?" "Betul. Dan sebagai pengacara, saya perlu dibayar. Mengingat semua aset ibu kini dibekukan, saya ragu ibu bisa membayar uang muka untuk melawan salah satu firma hukum terbesar di negeri ini. Maaf, Bu. Saya tidak bisa membantu." Telepon ditutup. Napas Ibu Ratna tersengal. Ditolak. Ditinggalkan. Ia mencoba menghubungi beberapa kerabat jauh. Adik sepupunya, keponakannya. Jawabannya seragam. Beberapa terdengar simpatik namun tidak bisa membantu. Yang lain terang-terangan menyindirnya setelah mendengar rumor yang beredar. Tembok sosial yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini runtuh menimpanya. Tak ada satupun yang mau mengulurkan tangan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dalam keputusasaannya, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Arini. Ia harus bertemu Arini. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arini masihlah gadis lugu dan penurut yang ia kenal. Gadis yatim piatu yang haus akan kasih sayang seorang ibu. Mungkin jika ia memohon, menangis, dan bersujud di kakinya, hati Arini akan luluh. Ia bisa memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa ia hanya sedang emosi saat mengusirnya, bahwa ia terlalu berduka atas kepergian Dharma. Ya, itu rencananya. Ia akan memainkan kartu sebagai ibu mertua yang malang dan kesepian. Tapi di mana Arini sekarang? Ia tidak mungkin kembali ke rumah orang tua angkatnya yang sederhana itu. Lalu nama itu kembali terngiang. Laksita. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mencari Laksita Group di internet. Hasil pertama yang muncul adalah gambar sebuah gedung perkantoran megah di Sudirman. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tekad buta, ia menyambar kunci mobil sedan mewah milik Dharma, satu-satunya aset berharga yang belum diambil secara fisik darinya, dan pergi tanpa mengganti daster sutranya. Ia tidak peduli lagi dengan penampilan. Tujuannya hanya satu, menemukan Arini dan memohon belas kasihan. Sementara itu, di puncak Laksita Tower, Arini sedang duduk di lantai mahoni yang dingin di depan jendela raksasa. Ia menemani Bagas yang sedang asyik menyusun menara balok warna-warni. Suara tawa putranya menjadi musik terindah yang menenangkan gejolak di hatinya. Ia sengaja meminta Rina membawa Bagas ke kantor. Ia ingin putranya selalu berada dalam jangkauannya. Ia tidak akan membiarkan Bagas merasakan kehilangan lagi. Pak Tirtayasa masuk dengan langkah pelan. Semua berjalan sesuai rencana. Non. Aset telah dibekukan, somasi diterima, dan rumor di kalangan elit sudah menjadi topik utama. Ibu Ratna sudah mencoba menghubungi beberapa pengacara dan kerabat, tapi tidak ada yang mau membantunya. Arini mengangguk. Matanya tak lepas dari putranya. Bagus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki siapa-siapa. Ada satu hal lagi, Non. Lanjut Pak Tirtayasa ragu-ragu. Resepsionis baru saja menelepon. Ibu Ratna ada di lobi. Ia memaksa ingin bertemu dengan Non Arini. Tangan Arini yang sedang menyusun balok berhenti bergerak. Jadi, wanita itu datang. Lebih cepat dari yang ia duga. Ular itu telah keluar dari sarangnya, mencari mangsa yang ia kira masih lemah. Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu saja dia datang, desisnya pelan. Ia berdiri,
merapikan blusnya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tenang, matanya dingin. Ia bukan lagi Arini yang bisa diinjak-injak. Ia adalah Arini Laksita, dan ini adalah kerajaannya. Rina, tolong bawa Bagas ke ruang bermain di lantai bawah. Pastikan dia tidak mendengar apa-apa. Perintahnya pada sang asisten. Setelah Rina dan Bagas pergi, ia menoleh pada Pak Tirtayasa. Biarkan dia naik, Pak Tirta. Antar dia kemari. Pak Tirtayasa sedikit terkejut. Anda yakin, Non? Sangat yakin. Sudah saatnya saya menyapanya secara langsung. Sebagai pemilik rumahnya. Beberapa menit kemudian, pintu lift pribadi berdenting terbuka. Ibu Ratna melangkah keluar dengan wajah pucat dan rambut sedikit acak-acakan. Matanya langsung tertuju pada sosok wanita yang berdiri membelakanginya di depan jendela panorama. Saat sosok itu berbalik, Ibu Ratna terkesiap. Itu memang Arini. Tapi sekaligus bukan Arini yang ia kenal. Wanita di hadapannya memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat hingga membuatnya sesak napas. Pakaiannya, tatanan rambutnya, tatapan matanya, semuanya berbeda. Ini bukan menantunya yang penurut. Ini adalah seorang ratu yang berdiri angkuh di singgasananya, menatap rendah penyusup yang berani menginjakan kaki di wilayahnya. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna benar-benar menyadari kesalahannya. Ia tidak hanya salah menilai latar belakang Arini. Ia telah salah menilai segalanya. Keheningan di dalam kantor itu begitu tebal hingga terasa menyesakkan. Ibu Ratna berdiri terpaku di ambang pintu lift. Matanya tak lepas dari sosok Arini yang berdiri dengan latar belakang Cakrawala Jakarta. Jarak di antara mereka hanya beberapa meter. Namun terasa seperti jurang yang tak terseberangi. Daster sutra yang dikenakan Ibu Ratna kini tampak kusam dan tidak pada tempatnya di tengah kemewahan steril kantor itu. Kontras dengan setelan elegan yang membalut tubuh Arini dengan sempurna. Akhirnya, Ibu Ratna menemukan kembali suaranya, meski serak dan bergetar. Sesuai rencananya, ia akan memainkan kartu terakhirnya, sandiwara. Arini, nak, panggilnya lirih. Mencoba memasang ekspresi paling menyedihkan yang ia bisa. Ia melangkah maju dengan gerakan yang dibuat-buat lemah. Seolah kakinya nyaris tak sanggup menopang tubuh. Akhirnya ibu menemukanmu. Ibu khawatir sekali. Arini tetap diam, memberinya panggung untuk memulai pertunjukannya. Matanya yang dingin menilainya tanpa emosi, seperti seorang ilmuwan mengamati spesimen di bawah mikroskop. Melihat tidak ada reaksi, Ibu Ratna meningkatkan dramanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Maafkan ibu. Nak, ibu. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya terlalu kalut karena kehilangan Dharma. Putra ibu satu-satunya. Ibu tidak bisa berpikir jernih. Saat ibu menyuruhmu pergi, itu bukan ibu yang sebenarnya. Itu adalah ibu yang sedang hancur hatinya. Ia mengulurkan tangannya, berharap Arini akan menyambutnya, memeluknya, dan semua akan kembali seperti semula. Kita keluarga, kan, nak? Hanya kita berdua dan Bagas yang tersisa. Kita harus saling menguatkan. Arini akhirnya bergerak. Bukan untuk menyambut uluran tangan itu, melainkan untuk berjalan santai ke arah meja kerjanya dan duduk di kursi kulit yang besar, kursi milik ayahnya. Gestur itu sederhana, namun pesannya jelas. Ia yang berkuasa di sini. Keluarga. Arini mengulang kata itu dengan nada datar, nyaris tanpa intonasi. Suaranya yang tenang terdengar lebih menusuk daripada teriakan. Sejak kapan Anda menganggap saya keluarga, Ibu Ratna? Apakah saat Anda membiarkan saya menangis sendirian di samping jenazah suami saya sementara Anda sibuk menelepon notaris? Atau saat Anda menyebut cucu Anda sendiri sebagai beban? Wajah Ibu Ratna memucat. Sandiwaranya tidak berhasil. Saya tidak pernah memanggil Anda, Ibu, di dalam hati saya. Lanjut Arini, tatapannya setajam pisau bedah. Tapi saya selalu menghormati Anda sebagai ibunya Mas Dharma. Saya layani Anda. Saya penuhi semua keinginan Anda. Saya diam saat Anda menyindir saya. Saya lakukan semua itu demi menjaga perasaan suami saya. Tapi rasa hormat itu mati
terkubur bersama jasadnya, tepat di malam saat Anda mengusir saya dan anak saya ke jalanan. Harapan di mata Ibu Ratna mulai padam, digantikan oleh kilatan amarah yang familiar. Tapi ia masih mencoba bertahan. Itu hanya salah paham. Arini, Ibu bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Arini dengan cepat. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Anda datang kemari karena aset Anda dibekukan dan Anda akan diusir dari rumah. Benar. Ibu Ratna terkesiap. Tak menyangka Arini akan begitu terus terang. Anda pasti berpikir, semua itu milik Dharma. Dan karena Anda ibunya, maka itu menjadi hak Anda. Kata Arini sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Anda salah besar. Ia mengambil tablet dari atas meja dan memutarnya menghadap Ibu Ratna. Layar itu menampilkan diagram alur dana yang rumit. Lihat ini baik-baik. Firma arsitektur yang dibangun Mas Dharma. Modal awalnya dari siapa? Properti pertama yang ia beli. Uangnya dari mana? Rumah yang Anda tempati dengan begitu angkuh. Siapa yang membayarnya lunas? Arini mengetuk layar itu dengan jarinya. Semuanya berasal dari sini. Rekening perwalian atas nama saya, Arini Laksita. Dana warisan dari ayah saya, Suryo Laksita. Suami saya, Dharma, bahkan tidak pernah tahu soal ini. Ia pikir ia mendapatkannya dari investor. Tapi kenyataannya, semua yang ia bangun, semua yang Anda nikmati, berdiri di atas fondasi uang saya. Pengungkapan itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan seluruh dunia Ibu Ratna. Wajahnya yang pucat kini berubah merah padam karena amarah dan malu yang luar biasa. Topengnya hancur berkeping-keping. Bohong, desisnya. Suaranya bergetar karena emosi. Kamu pembohong. Perempuan licik. Ular. Jadi selama ini kamu menipu kami semua. Pura-pura miskin padahal kamu. Pura-pura miskin. Arini tertawa kecil. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Saya tidak pernah pura-pura miskin. Saya memilih hidup sederhana karena saya mencintai putra Anda. Saya meninggalkan semua ini. Arini mengibaskan tangannya ke sekeliling ruangan. Demi cinta yang saya kira tulus. Tapi ternyata, bagi Anda, cinta itu hanya alat untuk mendapatkan kekayaan. Amarah Ibu Ratna meledak. Ia maju selangkah. Tangannya terangkat seolah ingin menampar. Beraninya kamu. Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, Pak Tirtayasa yang sedari tadi berdiri diam di sudut ruangan, bergerak maju dengan sigap. Saya rasa sudah cukup, Bu Ratna. Arini berdiri dari kursinya, menjulang tinggi di hadapan ibu mertuanya yang kini gemetaran. Anda tidak punya apa-apa, Bu Ratna. Semua yang Anda kira milik Anda, sebenarnya adalah milik saya. Dan saya menginginkannya kembali. Ia berjalan mendekat. Suaranya kini turun menjadi bisikan yang mematikan. Saya beri Anda sisa waktu yang tertera di surat somasi. 6 hari. Kemasi barang-barang pribadi Anda dan pergi dari rumah saya. Jika dalam 6 hari Anda masih di sana, tim saya yang akan mengemasi barang Anda dan melemparkannya ke jalan. Mengerti? Ibu Ratna hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak. Napasnya terengah-engah. Ia telah kalah. Kalah telak. Ia telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Sekarang, keluar dari kantor saya. Perintah Arini. Suaranya kembali meninggi, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Pak Tirtayasa memberi isyarat, dan 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. Mereka berdiri di samping Ibu Ratna tanpa menyentuhnya. Namun kehadiran mereka sudah cukup mengintimidasi. Dengan sisa-sisa harga diri yang compang-camping, Ibu Ratna berbalik. Setiap langkahnya menuju lift terasa seperti siksaan. Saat pintu lift tertutup, memisahkan dunianya yang hancur dari menara kekuasaan Arini, ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Arini berjalan kembali ke jendela besar, menatap ke bawah saat sedan mewah yang tadi dikendarai Ibu Ratna keluar dari area parkir dengan kecepatan tinggi. Pertarungan tatap muka telah usai. Ia menang. Tapi ia tidak merasakan euforia kemenangan. Hanya ada rasa dingin yang menusuk dan kelegaan yang getir.
Setelah pintu lift tertutup dan membawa pergi Ibu Ratna bersama dunianya yang hancur, Arini tidak langsung bergerak. Ia tetap berdiri di depan jendela raksasa, menatap kosong kehamparan gedung pencakar langit. Kelegaan yang ia rasakan bercampur dengan rasa hampa yang aneh. Balas dendam terasa manis sesaat, namun meninggalkan sisa rasa pahit yang tak terduga. Ia tidak bersorak atas kejatuhan ibu mertuanya. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi satu-satunya hal yang paling berarti, masa depan putranya. Pak Tirtayasa mendekat dengan hati-hati. Non Arini baik-baik saja. Arini menarik napas panjang, seolah menghembuskan sisa-sisa masa lalunya yang kelam. Saya baik-baik saja, Pak Tirta. Hanya sedikit lelah. Ia berbalik, dan untuk pertama kalinya hari itu, seulas senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Terima kasih atas segalanya. Sudah menjadi tugas saya, Non. Almarhum Bapak Suryo pasti bangga melihat putrinya hari ini, kata Pak Tirtayasa dengan tulus. Arini mengangguk. Sekarang, saya ingin bertemu putra saya. Di ruang bermain, ia menemukan Bagas sedang tertawa riang, membangun istana dari balok bersama Rina. Melihat ibunya, Bagas langsung berlari dan memeluk kakinya. Bunda, lihat istana Bagas. Arini berlutut, memeluk putranya erat-erat. Aroma tubuh anaknya adalah penawar paling mujarab untuk segala luka. Disinilah kekuatan sejatinya berada. Di dalam pelukan mungil ini. Istana yang bagus sekali. Jagoan Bunda. 6 hari berikutnya berlalu dalam kesunyian yang mencekam di rumah besar itu. Ibu Ratna mengurung diri di kamar, menolak makan, dan tidak menjawab telepon dari siapapun. Kabar kejatuhannya menyebar seperti api di kalangan sosialita, dan tak ada satupun dari teman-teman arisannya yang datang menjenguk. Ia benar-benar telah menjadi paria. Pada hari ke-7, tepat pukul 9 pagi, sebuah truk pindahan berhenti di depan gerbang. Tim profesional yang dikirim oleh Arini masuk ke dalam rumah dengan sopan namun tegas. Mereka hanya mengemasi barang-barang pribadi milik Ibu Ratna, pakaian, beberapa perhiasan murah yang bukan pemberian Arini, dan album foto lama, ke dalam beberapa kotak kardus. Semua barang mewah yang pernah ia banggakan, dari furnitur impor hingga koleksi Gucci antik, tidak disentuh, karena semuanya dibeli dengan uang Arini. Ibu Ratna hanya bisa menonton dalam diam, duduk di sofa dengan tatapan kosong. Ratu itu telah kehilangan kerajaannya. Saat semuanya selesai, seorang staf menyerahkan kunci mobil sedan sederhana dan sebuah amplop berisi sejumlah uang tunai. Pesangon terakhir dari Arini, cukup untuk menyewa sebuah kamar kos kecil selama beberapa bulan. Saat melangkah keluar dari pintu untuk terakhir kalinya, Ibu Ratna menoleh ke belakang. Ia menatap rumah yang pernah menjadi simbol status dan kekuasaannya. Kini, rumah itu terasa asing dan dingin. Ia telah kehilangan segalanya. Putranya, hartanya, kehormatannya, dan satu-satunya cucu yang pernah ia miliki. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam mobil kecil itu dan pergi, menghilang dari kehidupan Arini dan Bagas selamanya. 1 bulan kemudian, suasana di rumah itu telah berubah total. Tirai-tirai berat yang gelap telah diganti dengan gorden tipis berwarna krem yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Perabotan yang terlalu megah dan kaku telah diganti dengan yang lebih modern, nyaman, dan ramah anak. Foto besar Dharma yang tersenyum hangat kini terpasang di ruang keluarga, di samping foto pernikahan mereka dan potret terbaru Arini bersama Bagas. Arini, yang kini secara resmi memegang kendali Laksita Group, tidak lagi tinggal di Menara Gadingnya. Ia mengubah salah satu ruangan di rumah menjadi kantor pribadinya, agar ia bisa tetap bekerja sambil mengawasi Bagas bermain di taman. Sore itu, ia berdiri di balkon, tempat yang sama di mana ia pernah merasa begitu putus asa. Secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Dari sana, ia bisa melihat Bagas berlarian di rumput hijau, mengejar seekor kupu-kupu. Tawar yang putranya adalah melodi terindah di dunia. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kebencian. Semua perasaan itu telah menguap, digantikan oleh kedamaian dan rasa syukur. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia melakukannya bukan untuk balas dendam,
tetapi untuk merebut kembali keadilan. Keadilan untuk dirinya, dan terutama, untuk putranya. "Bunda!" panggil Bagas sambil berlari ke arahnya, membawa setangkai bunga aster putih di tangannya. "Ini buat Bunda." Arini tersenyum, menerima bunga itu dan mencium kening putranya. "Terima kasih, sayang. Cantik sekali." Ia mengangkat Bagas ke dalam gendongannya. Bersama-sama, mereka menatap langit senja yang mulai dihiasi warna oranye dan ungu. Fajar yang baru telah tiba dalam hidup mereka. Ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari sebuah babak baru yang akan mereka tulis bersama. Babak yang penuh dengan cinta, kekuatan, dan harapan, di bawah nama Arini Laksita dan putranya, Bagas Laksita.